Selamat datang di channel Zulfi Bercerita, tempat di mana setiap cerita memiliki makna. Di sini, kita berbagi kisah nyata, pengalaman hidup, dan pelajaran berharga. Dari kisah rumah tangga yang penuh perjuangan hingga inspirasi yang mengubah hidup. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Aku, Aulia, pernah merasakan bagaimana dunia terasa runtuh ketika orang yang seharusnya menjadi bagian dari keluargaku malah menganggapku tidak lebih dari seorang beban. Aku menikah dengan Reza 5 tahun lalu. Reza adalah lelaki sederhana yang bekerja sebagai pegawai kantoran dengan penghasilan cukup untuk kehidupan sehari-hari. Aku sendiri awalnya hanya ibu rumah tangga biasa, mengurus suami dan rumah dengan penuh cinta. Aku tidak pernah mengeluh meskipun hidup kami pas-pasan. Selama ada Reza di sisiku, aku merasa cukup. Namun, ada satu masalah besar dalam rumah tanggaku. Mertuaku, Bu Rina. Sejak awal, beliau tidak menyukaiku. Menurutnya, aku tidak pantas untuk Reza. Aku bukan berasal dari keluarga kaya. Aku hanya gadis biasa dengan latar belakang sederhana. Tidak seperti menantu impian beliau yang kaya, berpendidikan tinggi, dan bisa membanggakan keluarga. Setiap hari, aku harus menerima sindiran halus, bahkan hinaan yang menyakitkan. Mertuaku sering membandingkanku dengan wanita lain, berkata bahwa aku tidak bisa apa-apa, bahkan tidak bisa memberikan cucu dengan cepat. Aku berusaha bersabar, selalu menundukkan kepala dan menghormatinya. Aku masih ingat bagaimana aku selalu berusaha mendekatinya, mencoba mengambil hatinya dengan segala cara. Aku memasak makanan kesukaannya, menemaninya berbicara, bahkan membantunya berbelanja. Tapi, tidak pernah sekalipun usahaku dihargai. Hingga suatu hari, segalanya berubah. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan untuk Reza dan juga ibu mertuaku. Aku ingin memastikan bahwa semua berjalan dengan baik, agar tidak ada celah bagi ibu mertuaku untuk mengeluhkan sesuatu tentangku. Namun, seringkali aku justru merasa usahaku sia-sia. Bu Rina selalu menemukan kesalahan, sekecil apapun. Pagi-pagi begini kamu bikin teh terlalu manis. Aulia, apa kamu tidak tahu kalau terlalu banyak gula itu tidak baik? Tegurnya dengan nada tinggi sambil meletakkan gelas di meja. Aku hanya bisa menunduk, kemudian buru-buru menuangkan teh yang baru. Maaf, Bu. Saya akan buat yang baru. Tidak ada kata, terima kasih, atau sekadar anggukan tanda menghargai. Sejak awal aku masuk rumah ini sebagai menantu, aku memang tidak pernah mendapatkan itu darinya. Saat pertama kali menikah dengan Reza, aku sempat berpikir bahwa waktu akan mengubah segalanya. Aku yakin, seiring berjalannya waktu, Bu Rina akan menerimaku dengan baik. Namun, harapan itu perlahan pupus. Reza selalu berusaha menenangkanku setiap kali aku merasa sedih dengan perlakuan ibunya. Sabarlah, sayang. Ibu memang begitu orangnya, tapi dia tidak benar-benar membencimu, kata Reza suatu malam ketika aku sedang mencuci piring. Aku hanya tersenyum kecil. Kalau dia tidak membenciku, kenapa selalu memperlakukanku seperti ini? Tanyaku pelan. Reza menghela napas, lalu menarikku dalam pelukannya. Aku tahu ini sulit untukmu, tapi kumohon bertahanlah. Aku janji, aku akan selalu ada di sisimu. Janji itu yang membuatku bertahan sejauh ini. Setiap hari, aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku tetap bersikap hormat, meskipun seringkali yang kudapatkan hanyalah cemoohan dan tatapan sinis. Aku tidak pernah membalas. Aku memilih diam, menahan perasaan, dan tetap berusaha menjalani hari seperti biasa. Namun, kehidupan seperti ini tidak bisa selamanya bertahan. Ada batas kesabaran yang aku miliki, dan aku tidak tahu sampai kapan aku mampu menahannya. Hari demi hari berlalu, dan perlakuan Bu Rina semakin menjadi-jadi. Bahkan, aku mulai merasakan bahwa ia ingin aku pergi dari rumah ini. Aku hanya belum tahu bagaimana caranya dia akan melakukannya. Hari itu, hujan turun sejak pagi.
Langit mendung, udara dingin merayap masuk melalui celah jendela dapur saat aku tengah memasak. Aku memastikan masakan di atas kompor matang sempurna sebelum menata meja makan. Aku melirik jam di dinding. Sudah pukul 7 pagi. Reza masih di kamar, bersiap untuk berangkat kerja. Sementara Burina duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Seperti biasa, aku harus memastikan semuanya siap sebelum mereka beranjak menjalani hari masing-masing. Aku membawa sepiring nasi dan lauk ke meja makan. Hari ini aku memasak sayur sop, ayam goreng, dan tempe mendoan kesukaan Reza. Harapanku sederhana. Semoga Burina menyukai masakan ini dan tidak mengeluhkan apapun pagi ini. Saat aku hendak menuangkan teh hangat ke dalam cangkir, suara Burina terdengar dari ruang tamu. Aulia, kenapa lama sekali? Aku sudah lapar. Suaranya terdengar tidak sabar. Aku buru-buru membawa teh dan menaruhnya di meja. Maaf, Bu. Ini tehnya. Burina duduk di kursi, menatap makanan di hadapannya. Aku menunggu reaksinya, berharap kali ini dia tidak akan mengeluh. Tapi harapanku langsung sirna saat dia melirik tempe goreng yang ada di piring. Kenapa gorengannya terlalu berminyak begini? Kamu tidak tahu cara menggoreng yang benar? Tanyanya sambil mendorong piring itu ke samping. Aku terdiam, lalu menundukkan kepala. Maaf, Bu. Mungkin tadi apinya terlalu kecil. Jawabku pelan. Dia mendengus pelan, mengambil sendoknya, lalu mulai makan tanpa menghiraukanku lagi. Aku sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, tetap saja ada sesuatu yang salah di matanya. Saat itu, Reza keluar dari kamar dengan kemeja rapi. Dia duduk di samping ibunya, tersenyum padaku sebelum mulai makan. Masakannya enak, sayang. Katanya setelah beberapa suap. Aku hanya tersenyum kecil. Setidaknya ada satu orang di rumah ini yang masih menghargai apa yang aku lakukan. Aku mengambil piringku sendiri dan duduk di sudut meja. Aku makan dalam diam, mendengarkan suara hujan yang masih turun di luar. Ketika sarapan hampir selesai, tiba-tiba Burina berbicara. Reza, kamu tidak merasa kasihan melihat istrimu yang hanya diam di rumah? Sampai kapan kamu akan menanggung hidupnya? Wanita itu seharusnya bisa menghasilkan uang sendiri, bukan hanya mengandalkan suami, katanya sambil menatapku dengan pandangan merendahkan. Aku berhenti mengunyah. Perkataan itu terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Reza menoleh ke arahku sebentar, lalu berusaha tersenyum. Ibu, Aulia sudah melakukan banyak hal di rumah. Dia mengurus semuanya, jadi tidak masalah bagiku untuk bekerja sendiri, jawabnya tenang. Burina mendengus pelan. Itu hanya alasan. Kalau dia memang ingin membantu keluarga, dia pasti bisa mencari cara untuk menghasilkan uang, katanya lagi. Aku menunduk, tidak ingin menanggapi. Aku tahu, apapun yang aku katakan tidak akan mengubah pandangannya terhadapku. Hujan di luar semakin deras. Suasana di meja makan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Setelah selesai sarapan, aku membereskan meja makan seperti biasa. Piring dan gelas kotor aku kumpulkan dalam bak cuci, lalu mulai membersihkannya satu persatu. Air dari keran mengalir perlahan, sementara aku mendengar suara langkah kaki Reza yang semakin menjauh menuju pintu depan. Ibu, aku berangkat dulu, katanya. Aku menoleh sekilas, melihatnya berdiri di depan pintu sambil merapikan jam tangannya. Aku ingin menghampirinya, sekadar mengantarnya sampai depan rumah seperti biasa, tapi aku masih harus menyelesaikan cucian piring. Jangan lupa makan siang nanti, ya? Kataku sambil tersenyum kecil. Reza tersenyum balik. Iya, sayang. Jaga diri di rumah, ya. Aku mengangguk, lalu kembali fokus pada pekerjaanku. Saat pintu depan tertutup, suasana rumah terasa lebih sepi. Hanya ada aku dan Burina di dalam rumah ini. Aku bisa merasakan tatapannya dari belakang, tapi aku memilih untuk tetap sibuk dengan pekerjaanku. Setelah semua piring bersih, aku mengeringkan tangan dengan lap kecil,
lalu berbalik hendak menuju kamar. Aulia, panggilan Burina menghentikan langkahku. Aku menoleh, mendapati beliau masih duduk di kursinya, menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ya, Bu? Tanyaku pelan. Dia menghela napas panjang sebelum berbicara lagi. Kamu dengar sendiri tadi, kan? Aku hanya ingin kamu sadar kalau perempuan seharusnya tidak hanya bergantung pada suami. Kalau kamu benar-benar peduli dengan Reza, kamu harus bisa membantu keuangan keluarga. Aku menggigit bibir bawahku, menahan diri untuk tidak menanggapi. Aku sudah terbiasa dengan perkataan seperti ini, tapi tetap saja ada perasaan sakit yang menyelinap ke dalam hati. Aku tidak melarang kamu tinggal di rumah ini, tapi kamu harus tahu diri, lanjutnya lagi. Aku menunduk, meremas jemariku sendiri. Aku akan mencari pekerjaan, jawabku akhirnya. Burina mengangkat alisnya. Bagus kalau begitu, katanya sambil berdiri dari kursinya. Aku tidak mau punya menantu yang hanya bisa diam dan jadi beban. Aku diam, membiarkan beliau melangkah pergi ke kamarnya tanpa menjawab apapun lagi. Setelah pintu kamar Burina tertutup, aku berdiri di tempatku cukup lama, merasakan dadaku terasa sesak. Aku menghela napas, lalu melangkah menuju kamar. Hatiku masih terasa berat, tapi aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak ingin terus-menerus dianggap sebagai beban di rumah ini. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap tangan kosongku sendiri. Aku mulai berpikir, pekerjaan apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tanpa pengalaman kerja. Di luar, hujan mulai mereda. Langit masih mendung, tapi perlahan mulai menunjukkan cahaya tipis dari balik awan. Aku menatap jendela, membiarkan pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan tentang masa depanku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Setelah merapikan tempat tidur, aku keluar kamar dengan langkah pelan agar tidak membangunkan siapapun. Rumah masih sunyi, hanya terdengar suara detik jam yang berdenting di dinding. Aku menuju dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Aku mengupas bawang, memotong sayur, dan mulai memasak dengan tenang. Hawa dingin masih terasa di kulitku, tetapi aku mencoba mengabaikannya. Saat nasi hampir matang dan lauk sudah siap, suara pintu kamar terbuka. Aku menoleh dan melihat Burina berjalan keluar dengan wajah masih sedikit mengantuk. Aku buru-buru menuangkan teh hangat ke dalam cangkir dan meletakkannya di meja. Silakan, Bu, ujarku pelan. Burina duduk tanpa banyak bicara. Aku menunggu reaksinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyesap teh dan mulai menyendok nasi ke piringnya sendiri. Aku melanjutkan kegiatanku, mengambil piring dan mulai makan di tempatku seperti biasa. Namun, saat aku hendak menyendok sayur ke dalam mangkuk, Burina tiba-tiba berbicara. Kamu jadi mencari pekerjaan? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku sedang mencari sesuatu yang bisa kulakukan dari rumah. Burina mendengus kecil. Dari rumah? Memangnya ada pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah? Aku menggigit bibir bawahku. Aku memang belum tahu pasti pekerjaan apa yang bisa kulakukan, tetapi aku yakin pasti ada sesuatu yang bisa aku kerjakan. Aku akan mencoba cari informasi, jawabku singkat. Burina tidak menjawab lagi. Dia hanya makan dalam diam, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah sarapan selesai, aku membersihkan meja dan mencuci piring seperti biasa. Aku melanjutkan kegiatan harian, menyapu, mengepel, dan merapikan rumah. Meskipun lelah, aku tetap melakukannya dengan telaten, seperti yang selalu aku lakukan sejak pertama kali tinggal di rumah ini. Siang harinya, aku duduk di kamar dengan ponsel di tangan. Aku mulai mencari-cari pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Aku membaca beberapa informasi tentang usaha kecil-kecilan, pekerjaan freelance, dan berbagai peluang lainnya. Aku berpikir untuk mencoba berjualan makanan ringan. Aku bisa membuat kue atau camilan,
lalu menjualnya secara online atau menitipkannya di warung sekitar. Aku tidak punya modal besar, tetapi aku bisa mulai dengan apa yang ada. Aku mencatat beberapa ide di buku kecil, membuat daftar bahan yang mungkin aku butuhkan. Saat aku sedang fokus menulis, suara pintu kamar diketuk pelan. Aku menoleh dan melihat Reza masuk dengan senyum kecil di wajahnya. "Kamu lagi apa?" tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku menunjukkan buku kecil yang kugunakan untuk mencatat. Aku sedang mencari ide untuk usaha kecil-kecilan, biar bisa punya penghasilan sendiri. Reza mengangkat alisnya, lalu membaca catatanku. "Ini ide yang bagus. Kamu mau mulai kapan?" "Aku masih harus mencari bahan dan mencoba dulu," jawabku. Reza mengangguk pelan. "Aku bisa bantu modal kalau kamu butuh," katanya. Aku tersenyum kecil, merasa lega karena setidaknya ada seseorang yang mendukungku. "Terima kasih, Reza." Dia menggenggam tanganku sebentar sebelum berdiri. "Aku yakin kamu bisa. Lakukan perlahan saja, jangan terburu-buru." Aku mengangguk, lalu kembali menatap catatanku. Aku merasa lebih bersemangat. Mungkin ini adalah langkah kecil, tetapi aku yakin aku bisa melakukannya. Beberapa hari setelah aku memutuskan untuk mencoba usaha kecil-kecilan, aku mulai sibuk di dapur dengan berbagai percobaan resep. Aku mencoba membuat kue kering, bolu kukus, dan beberapa jenis camilan lainnya. Beberapa hasilnya berhasil, tetapi ada juga yang kurang sempurna. Namun, aku tidak menyerah. Aku terus mencoba hingga mendapatkan rasa yang pas. Aku menitipkan beberapa toples kue ke warung kecil di dekat rumah. Awalnya, aku tidak terlalu berharap banyak, tetapi siapa sangka, dalam beberapa hari, pemilik warung menghubungiku dan mengatakan bahwa kuenya cepat habis. "Aulia, kue-kue yang kamu titipkan di warung laku keras. Banyak yang suka dan bertanya apakah ada lagi," kata pemilik warung dengan antusias. Aku senang bukan main. Rasanya seperti ada secercah harapan di tengah kesulitan yang aku alami. Aku segera membuat lebih banyak kue dan menitipkannya kembali. Namun, kebahagiaanku tidak berlangsung lama. Suatu sore, ketika aku sedang sibuk memanggang kue di dapur, Burina tiba-tiba masuk dengan wajah tidak senang. "Apa-apaan ini? Dapur jadi berantakan begini." Suaranya nyaring, membuatku hampir menjatuhkan loyang yang sedang aku pegang. Aku buru-buru menaruh loyang di atas meja dan menoleh ke arahnya. "Maaf, Bu. Saya sedang membuat kue untuk dijual," jawabku pelan. Burina menyilangkan tangan di dada. "Jualan? Jadi kamu benar-benar nekat jualan makanan? Kamu kira ini pasar? Rumah ini bukan tempat untuk usaha." Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Saya hanya ingin membantu perekonomian keluarga, Bu." "Tidak perlu. Reza masih mampu menafkahimu. Kamu hanya cari alasan supaya bisa berbuat sesuka hati di rumah ini, kan?" Aku terdiam, merasakan dadaku mulai sesak. Aku tidak mengerti mengapa Burina begitu membenciku. Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi di matanya, aku selalu salah. Saat itu, pintu depan terbuka, dan Reza masuk ke rumah. Dia melihat kami berdua di dapur dengan wajah bingung. "Ada apa ini?" tanyanya. Burina segera berbalik menghadapnya. "Reza, lihat istrimu. Dia menjadikan rumah ini seperti warung. Aku tidak bisa tinggal di rumah yang penuh dengan bau makanan seperti ini." Reza menghela napas panjang, lalu menatapku. "Aulia, apa benar kamu berjualan di rumah?" Aku mengangguk pelan. "Aku hanya mencoba, Reza. Aku tidak berniat mengganggu siapapun. Aku hanya ingin membantu." Burina mendengus. "Membantu? Dengan mengotori rumah? Dengan mengisi dapur dengan barang-barang jualan? Ini tidak bisa dibiarkan, Reza. Aku sudah cukup bersabar selama ini." Aku meremas jemariku sendiri, merasa tubuhku mulai gemetar.
Aku tidak tahu harus berkata apa. Dan saat itu, kalimat yang paling tidak pernah aku bayangkan keluar dari mulut Burina. Kalau dia masih mau jualan, lebih baik dia pergi dari rumah ini. Aku tidak mau tinggal serumah dengan perempuan seperti dia. Suasana langsung hening. Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan tekanan yang begitu kuat di dada. Aku menatap Reza, berharap dia akan membelaku. Namun, yang aku lihat hanyalah kebimbangan di wajahnya. Aku tahu, inilah awal dari kehancuran yang selama ini aku takutkan. Reza diam. Dia menundukkan kepala, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Aku menunggu, berharap dia akan membelaku, mengatakan sesuatu untukku. Namun, yang keluar dari mulutnya justru sesuatu yang tidak pernah aku duga. Aulia. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Untuk sementara, mungkin lebih baik kalau kamu berhenti dulu jualan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatapnya dengan mata yang mulai memanas. Reza, kamu serius? Suaraku bergetar. Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi bersalah, lalu melirik ke arah ibunya. Aku cuma nggak mau ada masalah di rumah ini. Aku nggak mau ibu marah-marah terus. Aku cuma ingin semuanya tetap tenang. Aku mengerjapkan mata, mencoba memahami situasi ini. Jadi, setelah semua yang aku lakukan, setelah aku berusaha keras mencari jalan keluar, dia malah menyuruhku berhenti? Hanya karena ibunya tidak suka? Aku menghela napas, berusaha mengendalikan emosi yang mulai mendidih di dalam dadaku. Jadi, kamu lebih memilih menuruti kemauan ibumu daripada mendukung aku? Tanyaku lirih. Aulia, bukan begitu maksudku. Tidak, Reza. Aku memotong, suaraku mulai bergetar. Sejak awal, aku sudah mencoba bertahan, mencoba mengerti keadaan. Aku sudah menahan semuanya. Tapi kalau sekarang aku bahkan tidak boleh mencari uang sendiri, apa kamu pikir aku harus diam saja? Burina mendengus sinis. Kalau kamu nggak terima, kamu bisa pergi dari rumah ini. Aku sudah bilang dari dulu, aku tidak suka menantu yang hanya membawa masalah. Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku menoleh ke Reza, memberinya satu kesempatan terakhir. Apa aku benar-benar harus pergi? Tanyaku, suara hampir berbisik. Reza masih diam. Tatapannya penuh kebingungan, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tidak ada kata, tidak. Tidak ada usaha untuk menghentikan ibunya. Saat itu, aku merasa semuanya runtuh. Aku mengangguk pelan, lalu berbalik. Aku berjalan menuju kamar, membuka lemari, dan mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Tanganku gemetar, tetapi aku mencoba tetap kuat. Tidak ada yang menghentikanku. Tidak Reza. Tidak Burina. Aku melangkah keluar kamar dengan kepala tegak, meski hatiku terasa hancur. Saya akan pergi, kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang aku kira. Tapi ingat, Bu, suatu hari nanti, mungkin keadaan akan berubah. Aku menatap Reza untuk terakhir kalinya, berharap dia akan menarikku kembali. Namun, dia tetap diam, hanya menatapku dengan tatapan penuh penyesalan yang sudah terlambat. Tanpa menunggu lebih lama, aku melangkah keluar dari rumah yang selama ini aku sebut sebagai rumahku sendiri. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku tidak tahu bagaimana aku akan bertahan. Tapi satu hal yang aku tahu. Aku tidak akan kembali lagi. Tidak dalam keadaan seperti ini. Malam itu, aku berjalan sendirian di trotoar dengan tas kecil yang kusandang di punggung. Angin dingin menusuk kulitku, tapi itu bukan hal yang paling menyakitkan. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku baru saja diusir dari rumahku sendiri. Langkahku terasa berat. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku tidak punya siapa-siapa di kota ini. Tidak ada saudara dekat yang bisa kutumpangi sementara. Aku mengeluarkan ponsel dari tas dan menatap layar yang kosong.
Aku ingin menghubungi seseorang. Tapi siapa? Reza? Tidak. Aku tidak akan merendahkan diriku dengan memohon kembali. Akhirnya, aku menghela napas dan memasukkan ponsel kembali ke dalam tas. Aku hanya bisa berjalan, berharap menemukan tempat berteduh untuk malam ini. Aku terus melangkah hingga menemukan sebuah taman kecil di pinggir jalan. Ada bangku panjang di bawah pohon rindang, dan meski itu bukan tempat yang ideal, aku tidak punya pilihan lain. Aku duduk di sana, merapatkan jaket ke tubuhku, lalu menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku menangis tanpa suara, membiarkan semua rasa sakit itu mengalir bersama air mata. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berakhir seperti ini. Aku pikir pernikahan akan memberiku perlindungan, akan memberiku keluarga yang bisa kutemui setiap hari dengan senyuman. Tapi nyatanya, aku malah menjadi orang asing di rumah sendiri. Saat itu, aku teringat pada ibuku yang sudah tiada. Andai beliau masih ada, aku pasti masih punya tempat untuk pulang. Aku menyandarkan kepala ke bangku, mencoba menenangkan diri. Aku harus tetap kuat. Aku tidak boleh hancur. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara burung yang berkicau. Matahari sudah mulai naik, dan aku sadar bahwa aku telah tertidur di taman semalaman. Tubuhku terasa kaku, tapi aku tidak bisa diam di sini terlalu lama. Aku berdiri, menepuk-nepuk jaketku, lalu mulai berjalan lagi. Aku harus mencari pekerjaan, harus mencari tempat tinggal. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku berjalan menuju sebuah pusat perbelanjaan kecil. Di sana, aku melihat beberapa papan pengumuman lowongan kerja. Aku membaca satu persatu, mencari sesuatu yang bisa kulakukan. Saat sedang memperhatikan papan pengumuman, seorang wanita setengah baya datang mendekat. "Kamu mencari pekerjaan?" tanyanya ramah. Aku menoleh dan mengangguk. "Iya, Bu." Dia tersenyum. "Kebetulan, aku sedang mencari asisten rumah tangga. Kalau kamu butuh pekerjaan, kamu bisa datang ke rumahku nanti siang." Aku menatapnya dengan penuh pertimbangan. Aku tidak pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga sebelumnya, tapi aku juga tidak punya banyak pilihan. "Baik, Bu. Saya bersedia," jawabku akhirnya. Wanita itu tersenyum, lalu memberiku alamat rumahnya. Aku menghela napas lega. Setidaknya, aku punya satu titik terang. Mungkin ini adalah awal baru bagiku. Mungkin, aku bisa bangkit kembali. Siang itu, aku melangkah menuju alamat yang diberikan oleh wanita tadi pagi. Rumahnya tidak terlalu besar, tapi terlihat bersih dan rapi. Aku mengetuk pintu perlahan, dan tak lama kemudian, wanita itu membukakan pintu dengan senyum ramah. "Kamu Aulia, kan? Masuklah," katanya. Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Rumah ini terasa hangat dan nyaman, sangat berbeda dengan rumah yang baru saja aku tinggalkan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Bu Yani. Dia tinggal bersama suaminya yang seorang pensiunan guru. Anak-anak mereka sudah menikah dan tinggal di kota lain, jadi mereka butuh seseorang untuk membantu pekerjaan rumah. Kerjanya tidak berat, hanya bersih-bersih rumah, memasak, dan sesekali berbelanja kebutuhan dapur. Jelas Bu Yani. Aku mengangguk. "Saya siap bekerja, Bu." Hari-hari pertama sebagai asisten rumah tangga terasa sulit. Aku belum terbiasa mengerjakan semua pekerjaan sendirian, tapi Bu Yani sangat baik dan sabar. Dia tidak pernah membentakku, malah sering membantuku jika melihatku kesulitan. Satu hal yang paling aku syukuri, Bu Yani memperlakukanku dengan hormat. Dia tidak pernah menganggapku rendah hanya karena aku bekerja sebagai ART. Suatu hari, saat aku sedang memasak di dapur, Bu Yani masuk dan mengendus aroma masakan yang sedang kumasak. "Masakanmu enak sekali, Aulia. Kamu benar-benar berbakat," katanya. Aku tersenyum malu. "Terima kasih, Bu. Saya memang suka memasak sejak dulu."
Bu Yani menatapku sejenak, lalu tersenyum. Kamu pernah berpikir untuk membuka usaha kuliner? Aku terdiam. Sebenarnya, dulu aku memang bermimpi memiliki usaha sendiri, tapi setelah semua yang terjadi, aku merasa mimpi itu terlalu jauh dari jangkauanku. Bu Yani seolah bisa membaca pikiranku. Jangan menyerah hanya karena keadaan, Aulia. Kalau kamu mau, aku bisa membantumu. Hatiku terasa hangat. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Tahun pertama, memulai dari nol. Dengan dorongan dari Bu Yani, aku mulai mencoba menjual masakan buatanku. Awalnya, aku hanya membuat beberapa jenis kue dan menitipkannya di warung-warung kecil. Aku masih bekerja sebagai art di rumah Bu Yani, tapi setiap malam, aku menyempatkan diri untuk memasak pesanan pelanggan. Bisnis kecilku mulai berkembang. Banyak orang yang menyukai kueku, dan pesanan semakin bertambah. Aku menabung sedikit demi sedikit dari penghasilanku. Tidak mudah, tapi aku bertekad untuk tidak menyerah. Di sela-sela kesibukanku, aku sering mendengar kabar tentang Reza. Dia masih tinggal bersama ibunya, dan katanya, kondisi keuangan mereka mulai memburuk sejak aku pergi. Aku tidak tahu pasti apa yang terjadi, dan jujur saja, aku sudah tidak ingin peduli. Aku harus fokus pada hidupku sendiri. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, aku akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membuka warung makan kecil di pinggir jalan. Tidak mewah, tapi cukup untuk memulai sesuatu yang lebih besar. Aku menyajikan berbagai masakan rumahan, dan alhamdulillah, warungku mulai dikenal. Pelanggan terus berdatangan, dan aku mulai mempekerjakan beberapa orang untuk membantuku. Aku tidak lagi bekerja sebagai art, tapi aku tetap sering berkunjung ke rumah Bu Yani. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan beliau yang telah membantuku bangkit dari keterpurukan. Siapa sangka, dari warung kecil itu, bisnis kulinerku semakin berkembang. Aku berhasil membuka restoran sendiri di pusat kota. Aku bahkan mulai memasarkan produk makananku secara online, dan responnya sangat positif. Aku kini memiliki puluhan karyawan, dan hidupku jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak lagi menjadi wanita yang terbuang dan tidak dihargai. Aku adalah seseorang yang bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Namun, takdir memang selalu punya cara sendiri untuk mempertemukan masa lalu dengan masa kini. Suatu hari, di restoran milikku yang sudah besar, aku melihat seorang wanita tua berdiri di depan pintu masuk. Bajunya lusuh, tubuhnya terlihat lelah, dan wajahnya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Mataku membelalak saat menyadari siapa dia. Bu Rina. Mertua yang dulu mengusirku, kini berdiri di hadapanku dalam keadaan yang sangat berbeda. Aku mengerjapkan mata, memastikan bahwa aku tidak sedang bermimpi. Aulia. Suaranya gemetar. Boleh aku bicara sebentar? Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tidak pernah aku bayangkan bahwa hari ini akan datang. Mertua yang dulu membenci dan mengusirku, kini berdiri di hadapanku, mencari pertolongan. Aku berdiri di depan restoran, memandangi sosok yang dulu pernah mengusirku dari rumahnya. Bu Rina tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Pakaian yang dikenakannya lusuh dan kusam, wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dan matanya sayu seolah telah banyak menangis. Tubuhnya sedikit membungkuk, jauh dari sosok wanita angkuh yang dulu selalu berbicara dengan suara tinggi kepadaku. Dia berdiri canggung di depan pintu masuk, seolah ragu apakah dia layak berada di tempat ini. Aku bisa melihat keraguan dalam tatapannya, juga rasa malu yang berusaha dia sembunyikan. Aku melipat tangan di depan dada, menatapnya tanpa ekspresi. Apa yang kau lakukan di sini? Suaraku terdengar datar, tanpa emosi. Bu Rina mengangkat wajahnya, menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Sekilas, ada sedikit kelegaan di sana. Mungkin karena aku masih mengenalnya dan tidak langsung mengusirnya seperti yang dia lakukan padaku dulu. Aulia, suaranya pelan, hampir seperti bisikan.
Aku ingin bicara denganmu. Aku tidak segera menjawab. Aku membiarkan keheningan menyelimuti kami, membiarkannya merasa canggung, seperti bagaimana dulu aku merasa tidak berharga di hadapannya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya berdiri di depan seseorang yang bisa dengan mudah menolaknya. Seseorang yang bisa dengan mudah membalas perlakuannya dulu. Aku sibuk, jawabku akhirnya. Kalau ingin bicara, katakan saja di sini. Dia terlihat sedikit gelisah, seolah takut orang-orang di sekitar mendengar pembicaraan kami. Tapi aku tidak peduli. Dulu dia tidak peduli saat aku dipermalukan di depan keluarganya. Jadi kenapa sekarang aku harus peduli dengan perasaannya? Aku butuh pekerjaan, Aulia. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku menatapnya, menunggu kelanjutannya. Aku tidak punya tempat tinggal, lanjutnya dengan suara yang lebih pelan. Aku sudah mencari pekerjaan di mana-mana, tapi tidak ada yang mau menerimaku. Dia menarik napas panjang, seolah berusaha menelan harga dirinya. Aku mendengar bahwa restoran ini milikmu. Aku berpikir, mungkin kau bisa menerimaku sebagai pekerja di sini. Aku tersenyum kecil, bukan karena iba, tapi karena takdir benar-benar mempermainkan keadaan. Wanita yang dulu mengusirku kini berdiri di hadapanku, memohon pekerjaan dariku. Aku melirik ke dalam restoran, melihat karyawan-karyawanku yang sibuk melayani pelanggan. Mereka semua mengenalku sebagai pemilik yang adil, yang memperlakukan karyawannya dengan baik, yang tidak pernah merendahkan orang lain hanya karena status mereka. Tapi aku bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku sudah banyak belajar dari hidup, dan aku ingin memastikan bahwa Burina juga belajar dari kesalahannya. Kau ingin bekerja di sini? Tanyaku, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Dia mengangguk, ekspresinya penuh harap. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan menerimamu." Matanya membulat seakan tak percaya. Dia mungkin berpikir aku akan menolaknya mentah-mentah. Tapi aku tidak akan membuatnya mudah baginya. Tapi aku punya satu syarat, lanjutku. Kau tidak akan mendapat perlakuan khusus. Kau akan bekerja dari posisi terendah, sama seperti pekerja lain yang baru mulai di sini. Aku melihat ekspresi di wajahnya berubah. Mungkin dia berpikir bahwa aku akan memberinya posisi yang lebih baik, sesuatu yang lebih mudah. Tapi tidak. Jika dia ingin bekerja di tempat ini, dia harus merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang dulu dia hina. Dia menundukkan kepalanya, mungkin menelan rasa malunya sendiri. Aku mengerti, katanya pelan. Aku melirik manajer restoranku yang berdiri tidak jauh dariku. Beri dia pekerjaan di dapur, bagian mencuci piring. Aku bisa merasakan bagaimana kata-kataku menohok harga dirinya. Burina yang dulu tidak pernah menyentuh pekerjaan kasar, kini harus bekerja sebagai pencuci piring di restoran milikku. Dia tidak protes. Mungkin dia sadar bahwa ini lebih baik daripada kelaparan di jalanan. Aku memalingkan wajah darinya, melangkah masuk ke dalam restoran, membiarkannya berdiri di sana dengan semua perasaannya. Aku tidak peduli apakah dia merasa malu atau terhina. Aku tidak peduli apakah dia merasa menyesal atau tidak. Yang aku tahu, ini baru permulaan. Burina mungkin telah mengusirku dari rumahnya bertahun-tahun lalu, tapi sekarang, dia ada di bawah kendaliku. Aku akan memastikan bahwa dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tak berdaya. Hari pertama Burina bekerja di restoranku dimulai dengan ketegangan yang jelas terasa. Para pegawai lain sempat terkejut ketika aku mengenalkannya sebagai karyawan baru. Beberapa dari mereka tentu mengenali siapa dia, karena aku tak pernah menyembunyikan kisah masa laluku dari orang-orang terdekatku. Tapi aku tak memberikan penjelasan apapun, dan mereka pun tidak bertanya. Dia ditempatkan di bagian dapur, tepatnya di tempat pencucian piring. Tempat itu paling panas, paling sibuk, dan seringkali dianggap sebagai pekerjaan paling berat di restoran. Air sabun yang dingin bercampur dengan minyak membasahi tangannya sepanjang waktu,
sementara suara piring dan gelas yang berdenting seakan menjadi latar belakang pekerjaannya setiap hari. Aku mengamatinya dari jauh, melihat bagaimana dia mencoba beradaptasi dengan pekerjaan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tangannya yang dulu terbiasa dengan perhiasan mahal kini tenggelam dalam busa sabun dan lelehan minyak. Punggungnya yang dulu selalu tegak penuh kebanggaan kini mulai membungkuk karena lelah. Siang itu, aku sengaja melewati area dapur, memastikan bahwa dia benar-benar bekerja seperti yang lain. Aku melihatnya menghela napas panjang ketika melihat tumpukan piring kotor yang tak ada habisnya. Aku berhenti sejenak di dekatnya, lalu tanpa nada iba aku berkata, "Pastikan semua bersih, jangan sampai ada pelanggan yang mengeluh." Dia mengangguk tanpa berani menatapku langsung. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku tidak pernah berbicara dengannya lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Setiap kali aku melihatnya, aku hanya ingin memastikan bahwa dia benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik. Aku ingin melihat sampai kapan dia bertahan. Beberapa karyawan mulai membicarakan kehadirannya. Mereka tak pernah mengatakan apapun di depanku, tapi aku tahu mereka heran dengan keputusanku mempekerjakannya. Mungkin mereka berharap aku akan mempermalukannya, akan menumpahkan semua dendam yang selama ini kupendam. Namun aku tak pernah melakukan itu secara langsung. Aku ingin sesuatu yang lebih dari sekadar balas dendam instan. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dianggap. Pada suatu sore, restoran sedang sangat ramai. Para karyawan sibuk mondar-mandir, pelanggan terus berdatangan, dan dapur penuh dengan suara peralatan memasak yang berdentangan. Aku melihat Burina berusaha bekerja secepat mungkin, tangannya bergerak dengan cekatan untuk membersihkan tumpukan piring yang tak pernah surut. Tapi tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar nyaring. Aku menoleh dan melihatnya berdiri membeku. Tatapan matanya tertuju pada pecahan piring di lantai. Beberapa karyawan lain menoleh, menunggu reaksiku. Aku berjalan mendekatinya dengan langkah tenang. Aku melihat tangannya bergetar, entah karena lelah atau karena takut. Aku tahu, dalam benaknya, dia mungkin mengingat bagaimana dulu dia sering memarahiku hanya karena hal-hal kecil. Aku berjongkok, mengambil serpihan kaca yang pecah, lalu menatapnya tanpa ekspresi. "Hati-hati lain kali," ucapku datar. Dia mengangguk cepat, lalu buru-buru melanjutkan pekerjaannya. Aku berbalik, berjalan menjauh, membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya bekerja di bawah tekanan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya hidup tanpa ada yang membelanya, seperti yang dulu dia lakukan padaku. Malam itu, ketika restoran mulai sepi, aku duduk di meja kasir, memeriksa laporan penjualan hari ini. Dari sudut mataku, aku melihat Burina menyelesaikan tugasnya, membersihkan area cuci piring sebelum akhirnya melepas celemeknya. Dia berdiri ragu sejenak, lalu berjalan ke arahku. Aku tidak menoleh, pura-pura sibuk dengan pekerjaanku. Tapi aku tahu dia ada di sana, berdiri dengan gelisah. "Aulia," suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tidak segera menjawab. Aku membiarkan keheningan menggantung, membuatnya semakin gugup. "Ada yang ingin kau katakan?" tanyaku akhirnya, masih tanpa menatapnya. Dia menarik napas, lalu berkata, Aku ingin berterima kasih karena sudah memberiku pekerjaan." Aku menutup buku laporan, lalu menatapnya dengan datar. "Jangan berterima kasih padaku. Kau bekerja di sini bukan karena belas kasihan. Ini pekerjaan, bukan hadiah." Dia terdiam. Aku bisa melihat bagaimana kata-kataku menusuknya. Aku berdiri dari kursiku, lalu berjalan melewatinya. "Besok jangan terlambat," ucapku sebelum pergi. Aku tidak ingin terburu-buru dalam membalas semuanya. Aku ingin dia merasakan setiap kepahitan yang pernah kurasakan, sedikit demi sedikit, tanpa dia sadari. Aku ingin dia memahami bahwa kehidupan yang dulu dia anggap rendah, kini adalah kehidupannya sendiri. Reza, pria yang dulu pernah menjadi suamiku,
kini menjalani hidup yang jauh berbeda dari yang pernah dia bayangkan. Setelah perpisahan kami, aku tak lagi mencari tahu tentangnya. Aku hanya fokus membangun hidupku, membangun bisnis, dan mengukir namaku sendiri tanpa bayang-bayangnya. Namun, kehidupan selalu punya cara untuk mempertemukan orang-orang di waktu yang tak terduga. Suatu malam, aku sedang duduk di restoran, mengawasi operasional seperti biasa. Restoranku sudah berkembang pesat, memiliki beberapa cabang di kota ini. Hidupku kini jauh lebih baik dibanding saat aku masih menjadi menantu di rumah Bu Rina. Tapi di tengah kesibukan itu, mataku tiba-tiba menangkap sosok familiar yang sedang berdiri di luar restoran. Reza. Aku tidak langsung bereaksi. Aku hanya memperhatikannya dari jauh, melihat bagaimana dia tampak ragu untuk masuk. Pakaiannya tidak semewah dulu, wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, dan ekspresinya tampak lelah. Aku tidak tahu apa yang membawanya ke sini, tapi aku tidak akan menjadi orang pertama yang menyapanya. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya masuk. Aku bisa melihat bagaimana dia menatap sekeliling restoran, mungkin terkejut dengan seberapa besar tempat ini sekarang. Matanya menyapu ruangan, mencari seseorang, hingga akhirnya tatapan kami bertemu. Aku tetap duduk tenang di tempatku, tidak menunjukkan reaksi apapun. Tapi aku bisa melihat bagaimana dia terkejut melihatku di sini. Dia berjalan mendekat, langkahnya sedikit ragu. Ketika dia akhirnya berdiri di hadapanku, aku hanya menatapnya tanpa bicara. Aulia, suaranya pelan, hampir seperti seseorang yang baru menyadari kesalahannya setelah terlambat. Aku mengangkat alisku, menunggunya melanjutkan. Dia menghela napas, lalu menarik kursi di depanku. Boleh aku duduk? Tanyanya. Aku mengisyaratkan dengan tangan, mempersilakannya. Tapi aku tetap diam, menunggu apa yang ingin dia katakan. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. Aku dengar restoran ini milikmu. Aku tersenyum tipis. Bukan hanya restoran ini. Aku punya beberapa cabang sekarang. Dia terdiam, seolah menyerap kenyataan yang baru saja dia dengar. Aku bisa melihat ada sesuatu dalam ekspresinya. Entah itu penyesalan, kebingungan, atau mungkin rasa kehilangan. Aku tidak menyangka, kau bisa sejauh ini, katanya akhirnya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku juga tidak menyangka hidup bisa berubah secepat ini. Dia mengangguk, lalu terdiam lagi. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi dia masih ragu. Aku menunggu, membiarkannya bergulat dengan pikirannya sendiri. Lalu, dengan suara pelan, dia akhirnya berkata, Aku ingin meminta maaf. Aku menatapnya, menunggu kata-kata berikutnya. Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu dulu. Aku menyesal, karena aku buta. Aku terlalu percaya pada ibuku, terlalu mudah menyalahkanmu tanpa mencari tahu kebenarannya. Aku tersenyum kecil. Menyesal? Tanyaku, nada suaraku datar. Dia mengangguk. Aku kehilangan banyak hal, Aulia. Kehilanganmu, kehilangan keluarga yang seharusnya aku jaga. Aku masih diam, membiarkannya merasakan apa yang dulu pernah aku rasakan, kehilangan yang tidak bisa dikembalikan. Lalu, dia melanjutkan, setelah kita berpisah, hidupku tidak seperti yang aku bayangkan. Aku pikir aku akan bisa memulai lagi dengan lebih baik, tapi kenyataannya tidak begitu. Aku menatapnya lebih dalam. Apa maksudmu? Dia menghela napas panjang. Setelah perpisahan kita, aku sempat menjalani hidupku sendiri. Tapi tidak lama setelah itu, bisnis yang aku jalankan mengalami kerugian besar. Aku kehilangan banyak uang, dan akhirnya harus menjual banyak aset. Aku tidak mengatakan apapun. Aku hanya mendengarkan. Dan ibuku, suaranya melemah. Dia juga terkena dampaknya. Setelah aku tidak bisa lagi membiayainya seperti dulu, dia mulai kehilangan banyak hal.
Rumah yang dulu kita tinggali pun akhirnya dijual untuk menutup hutang. Aku menatapnya dengan ekspresi netral. Kehidupan berubah sangat cepat, Aulia, katanya lirih. Aku pikir aku akan baik-baik saja tanpamu. Tapi ternyata tidak. Aku tersenyum tipis. Kau baru menyadarinya sekarang. Dia menunduk, tidak menjawab. Aku mengamati pria di hadapanku ini. Pria yang dulu dengan mudahnya membuangku, kini duduk di sini, menyesali segalanya. Tapi aku bukan lagi wanita yang sama. Aku bukan lagi Aulia yang dulu memohon keadilan darinya. Aku sudah melewati semuanya, dan aku tidak membutuhkan penyesalannya. Aku bersandar ke kursi, lalu berkata dengan tenang, Reza, hidup selalu memberikan pelajaran. Dulu aku yang belajar dari kesalahanku, dan sekarang giliranmu. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tapi aku sudah tidak punya waktu untuk masa lalu, lanjutku. Aku sudah punya kehidupanku sendiri sekarang. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya lagi. Aku bangkit dari kursiku, lalu menatapnya untuk terakhir kali. Jadi, kalau kau datang ke sini untuk meminta sesuatu dariku, aku hanya ingin kau tahu, aku sudah selesai denganmu. Aku berbalik, meninggalkannya sendirian di meja itu. Aku tidak tahu apakah dia akan tetap di sana atau pergi. Tapi yang aku tahu pasti, aku telah mendapatkan yang seharusnya aku dapatkan. Sebuah kehidupan yang lebih baik, tanpa dia di dalamnya. Hari demi hari berlalu, dan aku masih membiarkan Burina tetap bekerja di restoranku. Aku sengaja tidak memberinya posisi yang lebih mudah. Dia tetap di bagian pencucian piring, di tempat paling sibuk dan melelahkan. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dipandang rendah, seperti dulu dia memandangku. Setiap hari aku melihatnya bekerja dengan wajah lelah, tangannya yang dulu selalu dihiasi perhiasan kini kasar terkena sabun dan air panas. Aku tidak pernah menghinanya secara langsung, tapi aku memastikan dia tahu bahwa aku adalah majikannya sekarang. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan semua karyawan restoranku. Aku ingin mereka tahu bahwa restoran ini memiliki aturan yang ketat, dan semua harus bekerja keras tanpa terkecuali. Ketika semua karyawan berkumpul, aku berdiri di tengah ruangan dan mulai berbicara. Saya ingin mengingatkan kalian bahwa di restoran ini, semua pekerja harus disiplin. Tidak peduli siapa kalian di masa lalu, di sini kalian semua sama. Aku melirik Burina yang berdiri di sudut ruangan, kepalanya tertunduk. Beberapa pegawai lain tahu siapa dia, dan aku bisa melihat mereka menahan komentar mereka sendiri. Ada satu hal yang ingin saya tegaskan. Aku berjalan mendekati mereka, lalu melanjutkan dengan nada tenang, siapapun yang bekerja di sini harus bisa menyesuaikan diri. Jika tidak bisa bekerja dengan baik, kalian tahu sendiri apa akibatnya. Aku sengaja menatap Burina saat mengucapkan kata-kata itu. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak akan memberinya perlakuan istimewa, hanya karena dia pernah menjadi mertuaku. Setelah pertemuan selesai, aku memanggil salah satu kepala staf. Pastikan bagian pencucian piring bersih setiap saat. Jika ada yang tidak beres, aku ingin tahu siapa yang bertanggung jawab. Pesan itu bukan hanya untuk kepentingan restoran, tapi juga sebagai peringatan untuk Burina. Aku ingin dia tahu bahwa aku bisa mengawasinya kapan saja. Namun, permainan ini belum selesai. Aku masih punya sesuatu untuknya. Beberapa hari kemudian, aku menerima tamu tak terduga di kantorku. Reza. Aku mendengus pelan saat melihatnya berdiri di depan pintu kantorku. Ada apa? Tanyaku tanpa basa-basi. Dia tampak ragu, tapi akhirnya masuk dan duduk di kursi di depanku. Aulia, aku ingin bicara. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menatapnya tanpa ekspresi. Silakan. Dia menghela napas panjang. Aku butuh pekerjaan. Aku menatapnya lama, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Aku sudah mencari pekerjaan kemana-mana, tapi sulit.
lanjutnya. Aku dengar ibuku bekerja di sini. Jadi, aku pikir mungkin kau bisa memberiku kesempatan. Aku hampir tertawa mendengar kata-katanya. Reza, pria yang dulu dengan mudah mengusirku dari rumahnya, kini datang kepadaku meminta pekerjaan. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan keheningan menyiksa dirinya. Aku ingin dia merasa kecil, seperti dulu aku merasa saat dia meninggalkanku tanpa peduli. Apa kau yakin ingin bekerja di sini? Tanyaku akhirnya. Dia mengangguk. Aku akan melakukan pekerjaan apa saja. Aku menyilangkan tangan di depan dada. Baik. Aku akan memberimu pekerjaan. Dia tampak sedikit lega, tapi aku belum selesai. Tapi kau harus tahu, lanjutku, aku tidak memberikan perlakuan khusus di sini. Jika kau bekerja, kau harus memulainya dari bawah, sama seperti karyawan lain. Dia mengangguk cepat. Aku mengerti. Aku tersenyum tipis. Bagus. Mulai besok, kau bekerja di bagian kebersihan. Dia tampak terkejut. Kebersihan? Aku mencondongkan tubuhku ke depan. Ya. Kau akan membersihkan lantai, toilet, dan memastikan tempat ini tetap bersih. Jika kau bisa bertahan, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu posisi lain. Aku bisa melihat rasa malu di wajahnya. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Baik, katanya akhirnya. Aku akan melakukannya. Aku tersenyum puas. Ini baru permulaan. Keesokan harinya, Reza benar-benar datang untuk bekerja. Aku memastikan bahwa tugasnya tidak mudah. Aku meminta kepala staf untuk mengawasinya dengan ketat. Jika dia lalai sedikit saja, aku ingin segera diberitahu. Aku sengaja mengamati bagaimana dia berusaha beradaptasi dengan pekerjaannya. Dulu, dia selalu berpenampilan rapi, bersih, dan penuh percaya diri. Tapi sekarang, dia harus berlutut membersihkan lantai, memastikan toilet tetap bersih, dan menerima perintah dari orang-orang yang dulu mungkin dia anggap tidak selevel dengannya. Aku sengaja tidak berbicara banyak kepadanya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya diabaikan, seperti aku dulu. Beberapa minggu berlalu, dan aku bisa melihat perubahan dalam dirinya. Dia mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Wajahnya yang dulu selalu penuh dengan kebanggaan, kini terlihat lelah dan putus asa. Aku tidak langsung puas. Aku ingin mereka berdua, Reza dan ibunya, benar-benar merasakan penderitaan yang dulu mereka timpakan kepadaku. Suatu malam, setelah restoran tutup, aku memanggil mereka berdua ke kantorku. Mereka berdiri di depanku, dengan kepala tertunduk. Apa kalian merasa pekerjaan ini terlalu berat? Tanyaku dengan nada datar. Bu Rina menggeleng pelan. Tidak, Bu. Reza juga menggeleng. Aku menyilangkan tangan. Bagus. Aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya ingin kalian memahami sesuatu. Mereka menatapku dengan bingung. Aku tersenyum tipis. Dulu, kalian mengusirku dari rumah kalian. Kalian memperlakukanku seolah aku bukan siapa-siapa. Sekarang lihatlah di mana kita berdiri. Aku berdiri dari kursiku, berjalan mendekati mereka. Aku ingin kalian tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Bagaimana rasanya tidak dianggap. Aku melihat bagaimana wajah mereka berubah. Ada rasa malu, penyesalan, dan kepedihan. Aku bisa saja langsung memecat mereka, mengusir mereka seperti dulu mereka mengusirku. Tapi itu terlalu mudah. Aku ingin mereka merasakan semuanya perlahan, seperti aku dulu merasakannya. Jadi, aku tetap membiarkan mereka bekerja. Aku ingin mereka tahu bahwa dunia berputar. Dan kali ini, aku yang memegang kendali. Seiring berjalannya waktu, hidupku mulai terasa lebih tenang. Aku masih mengawasi Reza dan Bu Rina di restoranku, tapi fokusku perlahan mulai berpindah ke hal lain.
Kesibukanku sebagai pemilik restoran membuatku bertemu banyak orang, termasuk seseorang yang perlahan mulai mengisi hatiku kembali, Wisnu. Pertemuan pertamaku dengannya terjadi secara tidak sengaja. Saat itu, aku sedang mengadakan pertemuan bisnis dengan seorang pemasok bahan baku restoran. Wisnu adalah salah satu pemilik perusahaan distribusi bahan makanan terbesar di kota ini. Aku awalnya menganggapnya hanya sebagai rekan bisnis, tetapi pertemuan demi pertemuan membuatku menyadari sesuatu yang berbeda darinya. Dia pria yang lembut tapi tegas, berwibawa tapi rendah hati. Berbeda dengan Reza yang dulu selalu merasa dirinya lebih tinggi dariku, Wisnu memperlakukanku dengan penuh penghormatan. Dia tidak pernah meremehkan keputusanku atau meragukan kemampuanku. Suatu hari, setelah sebuah pertemuan di kantorku, dia mengajakku makan malam. Aulia, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Aku ingin mengenalmu lebih jauh, bukan hanya sebagai partner bisnis, tapi sebagai seorang teman, katanya dengan senyum hangat. Aku sempat ragu. Sudah lama aku menutup hatiku setelah luka yang diberikan oleh Reza dan keluarganya. Aku takut jika aku kembali membuka diri, aku akan terluka lagi. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata Wisnu yang membuatku merasa nyaman. Malam itu, aku menerima ajakannya. Kami makan malam di sebuah restoran mewah yang cukup terkenal di kota ini. Namun, bukan tempatnya yang membuatku terkesan, melainkan caranya memperlakukanku. Dia tidak berusaha mengesankan dengan kekayaan atau statusnya, tapi dengan caranya mendengarkan setiap ceritaku, dengan caranya menghargai pendapatku. Kau wanita yang luar biasa, Aulia, katanya di tengah percakapan kami. Aku bisa melihat betapa kuatnya kau melewati semua yang terjadi di masa lalu. Aku tersenyum kecil. Aku hanya mencoba bertahan, Wisnu. Dia menggeleng pelan. Tidak, kau lebih dari sekadar bertahan. Kau bangkit. Itu hal yang tidak semua orang bisa lakukan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai sebagai seorang wanita. Setelah pertemuan itu, hubungan kami semakin dekat. Wisnu tidak terburu-buru dalam mendekatiku, dia membiarkanku merasa nyaman lebih dulu. Dia tahu aku memiliki masa lalu yang berat, dan dia tidak memaksaku untuk melupakan semuanya dalam sekejap. Aku juga mulai mengenal keluarganya. Berbeda dengan Burina yang dulu selalu menganggapku rendah, keluarga Wisnu menerimaku dengan hangat. Ibunya, seorang wanita yang bijaksana, sering mengundangku makan malam bersama mereka. Kami tidak peduli siapa kau di masa lalu, yang penting adalah siapa kau sekarang, kata ibunya suatu hari. Aku hampir menangis mendengar kata-kata itu. Aku tidak pernah mendapat penerimaan seperti ini sebelumnya. Hubunganku dengan Wisnu terus berkembang. Dia selalu ada di sisiku, mendukungku dalam setiap langkah yang kuambil. Ketika aku menghadapi masalah di restoran, dia selalu siap membantu, bukan dengan mengambil alih, tapi dengan memberikan saran dan membiarkanku mengambil keputusan sendiri. Aku ingin kau tahu satu hal, Aulia, katanya suatu malam saat kami berjalan di taman. Aku mencintaimu bukan karena keberhasilanmu, bukan karena kesuksesanmu. Aku mencintaimu karena kau adalah dirimu sendiri. Aku terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi begitu dalam. Saat itu, aku menyadari bahwa aku telah menemukan sesuatu yang tidak pernah kudapatkan dari Reza. Cinta yang tulus, tanpa syarat, tanpa tekanan. Namun, kebahagiaan ini belum lengkap. Aku tahu, masih ada hal yang harus kuselesaikan sebelum aku benar-benar bisa melangkah ke masa depan yang baru. Aku masih harus menghadapi Reza dan ibunya, bukan dengan kebencian, tapi dengan sebuah keputusan akhir yang akan mengubah segalanya. Aku harus memastikan bahwa mereka benar-benar belajar dari kesalahan mereka. Aku harus memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menyakitiku lagi. Dan untuk itu, aku sudah memiliki rencana. Kedekatanku dengan Wisnu semakin hari semakin erat. Dia selalu hadir dalam kehidupanku, bukan hanya sebagai rekan bisnis,
tetapi juga sebagai seseorang yang memberikan ketenangan. Setiap kali aku bersamanya, aku merasa aman, seolah-olah luka di masa laluku perlahan-lahan mulai sembuh. Aku ingat suatu sore, ketika restoran sedang tidak terlalu ramai, Wisnu datang tanpa memberitahu sebelumnya. Ia membawa sekotak kue yang katanya dibuat sendiri olehnya. Aku tidak terlalu pandai memasak, tapi aku ingin kau mencobanya, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Kau benar-benar membuatnya sendiri. Dia mengangguk. Ya. Jangan tertipu oleh penampilannya, mungkin rasanya tidak seburuk yang kau bayangkan. Aku membuka kotak itu dan mencicipi sepotong. Rasanya memang belum sempurna, tapi aku bisa merasakan usaha yang ia lakukan. Lumayan, kataku sambil tersenyum. Dia tertawa. Jangan bohong. Aku tahu itu masih jauh dari enak. Momen-momen seperti ini membuatku semakin nyaman dengannya. Dia tidak pernah berusaha mengesankan dengan cara yang berlebihan, tidak seperti Reza dulu yang selalu ingin terlihat sempurna. Wisnu justru menunjukkan ketulusannya dengan cara yang sederhana, dan itu lebih berarti bagiku. Seiring waktu, dia mulai menjadi bagian dari kehidupanku. Kami sering bertemu, tidak hanya di restoran, tetapi juga di luar pekerjaan. Kadang-kadang dia mengajakku berjalan-jalan ke taman atau sekadar duduk di kafe sambil mengobrol tentang banyak hal. Suatu malam, setelah restoran tutup, Wisnu menungguku di luar. Ayo ikut denganku sebentar, katanya. Aku sedikit heran, tetapi aku menurut. Dia membawaku ke sebuah bukit kecil di pinggiran kota, tempat dari mana kami bisa melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku sering datang ke sini jika ingin menenangkan diri, katanya. Aku ingin membagikan tempat ini denganmu. Aku terdiam sejenak, menikmati pemandangan di depanku. Udara malam yang sejuk, suasana yang tenang, dan kehadiran Wisnu di sampingku membuatku merasa damai. Terima kasih, Wisnu, kataku akhirnya. Dia menoleh padaku. Untuk apa? Untuk selalu ada. Jawabku pelan. Untuk tidak memaksaku, untuk membiarkanku merasa nyaman dengan caraku sendiri. Dia tersenyum. Aku tidak akan pernah memaksamu, Aulia. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, kapanpun kau membutuhkanku. Malam itu, aku menyadari bahwa aku benar-benar telah membuka hatiku untuknya. Wisnu bukan hanya pria yang datang di waktu yang tepat, tapi dia juga seseorang yang dengan sabar menunggu hingga aku siap menerima perasaannya sepenuhnya. Aku tahu, kebersamaan kami baru saja dimulai. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bahwa aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki seseorang yang benar-benar peduli padaku, bukan karena kepentingan, bukan karena keuntungan, tetapi karena dia benar-benar mencintaiku apa adanya. Hubunganku dengan Wisnu semakin dalam seiring berjalannya waktu. Dia selalu ada untukku, mendukung setiap langkah yang kuambil tanpa pernah mencoba menguasai hidupku. Dia bukan hanya pasangan yang romantis, tetapi juga sahabat yang selalu bisa kuandalkan. Suatu malam, setelah makan malam bersama di rumahnya, Wisnu menggenggam tanganku dengan lembut. Matanya menatapku dalam, seolah-olah mencari sesuatu di dalam diriku. Aulia, katanya pelan. Aku ingin bertanya sesuatu padamu, dan aku harap kau menjawabnya dengan hatimu, bukan karena perasaan terikat atau rasa terima kasih. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Wisnu? Dia menarik napas panjang, lalu tersenyum. Maukah kau menikah denganku? Jantungku berdegup kencang. Aku tidak terkejut dengan pertanyaannya. Aku tahu ini akan terjadi suatu saat nanti. Tapi mendengar langsung dari mulutnya membuatku merasa seperti dunia berhenti berputar sejenak. Aku terdiam, membiarkan hatiku merasakan setiap emosi yang muncul. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa keputusanku kali ini adalah keputusan yang benar. Kenapa aku? Tanyaku akhirnya. Wisnu tersenyum kecil. Karena aku mencintaimu, bukan hanya sebagai pasangan,
tetapi sebagai seseorang yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Aku tidak menjanjikan kehidupan yang sempurna, tapi aku akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untukmu. Aku tidak ingin hanya menjadi seseorang dalam hidupmu, aku ingin menjadi rumah bagimu, tempat kau bisa kembali kapanpun kau lelah. Aku menatapnya, merasakan kehangatan dari setiap kata yang dia ucapkan. Aku tahu dia tulus. Aku tahu dia tidak akan pernah membuatku merasakan luka seperti yang dulu kualami. Aku mengangguk perlahan, lalu tersenyum. Ya, Wisnu. Aku mau menikah denganmu. Wajahnya langsung dipenuhi kebahagiaan. Dia menggenggam tanganku lebih erat, lalu mendekat dan mengecup punggung tanganku dengan lembut. Terima kasih, Aulia. Persiapan pernikahan kami berjalan dengan lancar. Wisnu ingin segalanya dilakukan dengan sederhana, tetapi tetap bermakna. Tidak ada pesta mewah atau perayaan besar-besaran, hanya acara sakral yang dihadiri oleh keluarga dan orang-orang terdekat. Di hari pernikahan, aku mengenakan gaun putih yang anggun, tidak terlalu mencolok tetapi cukup membuatku merasa istimewa. Wisnu tampak gagah dengan setelan jasnya. Saat ijab kabul berlangsung, aku merasa dadaku sesak oleh perasaan yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku menatap Wisnu, pria yang kini menjadi suamiku, dan aku merasa bersyukur. Setelah semuanya selesai, Wisnu menggenggam tanganku dan berbisik, "Sekarang kau adalah istriku. Aku berjanji akan menjagamu, Aulia." Aku tersenyum, mataku berkaca-kaca. Dan aku berjanji akan menjadi istri yang baik untukmu. Hari itu, aku merasa hidupku benar-benar dimulai kembali. Aku meninggalkan masa laluku di belakang, dan melangkah ke masa depan dengan seseorang yang mencintaiku sepenuh hati. Hari pernikahanku dengan Wisnu adalah hari yang tidak akan pernah kulupakan. Di tengah kebahagiaan yang menyelimuti, ada satu pemandangan yang membuat hatiku terasa begitu lega. Burina dan Reza yang hanya bisa melihat dari kejauhan dengan wajah yang menyedihkan. Aku tidak mengundang mereka ke pernikahanku, tentu saja. Tapi aku tahu mereka pasti mendengar kabar tentang pernikahanku dengan Wisnu. Bagaimana tidak? Wisnu bukan orang biasa. Dia dikenal sebagai pengusaha sukses dan memiliki banyak relasi. Kabar pernikahan kami tersebar luas, dan mungkin itulah yang membuat mereka datang, meski hanya untuk melihat dari jauh. Aku melihat Burina berdiri di sudut luar gedung pernikahan, mengenakan pakaian yang sudah tampak lusuh dan wajahnya yang lebih tua dari usianya. Dahulu, dia adalah wanita yang selalu tampil angkuh, yang melihatku dengan pandangan penuh hinaan. Tapi hari ini, matanya tampak kosong. Ada kepedihan di sana, seolah dia menyesali semua yang telah terjadi. Di sampingnya, Reza berdiri dengan wajah yang tak kalah menyedihkan. Dia yang dulu selalu tampil dengan percaya diri, yang pernah mengusirku dengan penuh kebanggaan, kini hanya bisa menatap tanpa daya. Pakaian yang dikenakannya jauh dari kesan berkelas seperti dulu, bahkan sepertinya sudah kusut. Aku tidak menghampiri mereka. Aku hanya berdiri di pelaminan, menggenggam tangan Wisnu, dan menatap mereka dengan senyum tipis. Aku ingin mereka melihat bahwa aku kini bahagia, bahwa aku telah menemukan kebahagiaan yang dulu mereka rampas dariku. Saat itu, aku melihat Reza menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, tapi dari raut wajahnya, aku bisa menebak penyesalan. Aku sempat berpikir untuk mendekati mereka, tetapi Wisnu menggenggam tanganku lebih erat. "Tak perlu," bisiknya lembut di telingaku. "Hari ini adalah tentang kebahagiaanmu, bukan tentang mereka." Aku mengangguk pelan. Dia benar. Hari ini adalah hari bahagiaku, hari di mana aku memulai hidup baru dengan seseorang yang benar-benar mencintaiku. Aku melihat Burina dan Reza satu kali lagi sebelum berbalik. Aku tidak membenci mereka, tidak lagi. Aku hanya ingin mereka menyaksikan bahwa aku berhasil melewati semua yang mereka lakukan kepadaku, dan aku keluar sebagai pemenang. Mereka kehilangan segalanya, sementara aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, cinta sejati, keluarga yang menerima,
dan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, kehidupanku bersama Wisnu semakin bahagia. Kami menjalani pernikahan dengan penuh cinta dan saling mendukung dalam segala hal. Bisnis restoranku semakin berkembang pesat, tidak hanya di kota ini, tetapi juga di beberapa kota lain. Dan kebahagiaan kami semakin lengkap ketika putri kecil kami lahir. Seorang bayi perempuan mungil yang kami beri nama Naila. Dia adalah anugerah terbesar dalam hidupku, bukti nyata bahwa aku telah melewati masa lalu yang kelam dan kini hidup dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Wisnu adalah ayah yang luar biasa. Setiap kali dia menggendong Naila, aku bisa melihat pancaran kebahagiaan di wajahnya. Dia tidak pernah sekalipun lalai dalam tugasnya sebagai suami dan ayah. Dia selalu ada, baik untukku maupun untuk putri kecil kami. Sementara itu, Reza masih bekerja di restoranku. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak dia pertama kali melamar pekerjaan di sini. Awalnya, aku ingin memecatnya setelah aku menikah dengan Wisnu. Tapi entah kenapa, aku merasa membiarkannya tetap di sini adalah balasan yang lebih pantas. Aku tidak pernah memperlakukannya dengan kasar, tidak pernah merendahkannya, tapi aku juga tidak pernah memberinya perlakuan istimewa. Dia hanyalah salah satu dari sekian banyak karyawan di restoranku. Tidak lebih. Setiap kali aku datang ke restoran, aku sering melihatnya sibuk membersihkan meja atau mencuci piring. Dahulu, dia adalah pria yang menganggapku tidak pantas menjadi istrinya, yang merasa lebih tinggi dariku. Tapi kini, dia hanyalah seorang pegawai biasa yang bekerja di bawah perintahku. Dan Bu Rina? Dia juga masih ada di sini, bekerja sebagai pembantu di rumah tanggaku. Seiring bertambahnya usia, tubuhnya semakin melemah, tapi dia tetap bekerja dengan tekun. Aku tidak pernah menyiksanya, tidak pernah memperlakukannya buruk, tapi aku juga tidak pernah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Dia hanya pekerja di rumahku, sama seperti yang dulu dia inginkan ketika dia datang melamar sebagai pembantu. Aku tahu mereka menyesal. Aku bisa melihatnya dari tatapan mereka setiap kali melihatku bersama Wisnu dan Naila. Tapi bagiku, itu sudah tidak penting lagi. Aku sudah lama melepaskan kebencian dan luka lama. Aku hanya ingin menikmati hidupku yang sekarang, hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan. Suatu hari, saat aku duduk di taman rumah bersama Naila yang sedang bermain, Wisnu datang menghampiri dan duduk di sampingku. Dia merangkulku dengan hangat dan mengecup keningku. "Kau bahagia?" tanyanya pelan. Aku tersenyum, menatapnya dengan penuh kasih. "Sangat bahagia." Dia tersenyum lega, lalu menatap Naila yang tertawa riang. "Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari hidupmu." Aku mengangguk pelan, hatiku terasa begitu hangat. Aku telah melalui begitu banyak penderitaan, tapi akhirnya, aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan saat aku menatap Wisnu serta putri kecil kami, aku tahu, aku tidak pernah menyesali jalan yang telah kutempuh. Karena pada akhirnya, aku adalah pemenang dalam hidupku sendiri. Kehidupan mengajarkan kita bahwa tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, dan tidak ada kesedihan yang tidak bisa digantikan dengan kebahagiaan. Aku, Aulia, telah melewati begitu banyak cobaan, merasakan pahitnya penghinaan, dikhianati oleh orang yang dulu kucintai, bahkan diusir tanpa belas kasihan. Tapi aku memilih untuk tidak menyerah. Aku memilih untuk bangkit dan membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa mereka yang meremehkanku. Hidup memang penuh dengan ketidakadilan, tapi percayalah, setiap kesabaran yang kita tanam akan berbuah manis pada waktunya. Jangan pernah takut untuk bangkit dari keterpurukan. Jangan pernah ragu untuk memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Balas dendam yang terbaik bukanlah dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan menunjukkan bahwa kita bisa lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih berarti tanpa mereka yang telah menyakiti kita. Jangan takut kehilangan seseorang yang tidak pernah menghargaimu, karena suatu hari nanti, akan ada seseorang yang mencintaimu dengan tulus, seperti Wisnu mencintaiku. Percayalah,
Tuhan selalu punya cara terbaik untuk mengganti air mata dengan senyuman, dan luka dengan kebahagiaan. Untuk kalian yang sedang berjuang, jangan menyerah. Perjalanan hidup memang tidak selalu mudah, tetapi jika kita tetap teguh dan percaya pada diri sendiri, pada akhirnya kita akan menemukan cahaya di ujung jalan yang gelap. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Semoga cerita Aulia bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap kuat, tetap berjuang, dan percaya bahwa kebahagiaan pasti akan datang pada waktunya. Salam hangat, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.